Kalau kita amatin tanda-tanda kedatangan Tuhan yang tertulis di Matius pasal 24. Coba buka di Matius pasal 24. Ya. Kita amatin. Apa di situ dikatakan? Tanda-tandanya apa aja? Ya. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Nah, ini merujuk ke hancurnya bait Allah. Karena sebelumnya bicara tentang Tuhan Yesus bilang bait Allah ini akan hancur. Nah, ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Jadi bila manakah itu akan terjadi? Nah, yang kedua, ini sebenarnya 3 pertanyaan loh. Banyak orang cuma gabungin jadi satu. Sebenarnya 3 pertanyaan. Lalu yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, apa? Dan apa? Tanda kesudahan dunia. 3 pertanyaan. Karena pandemi, karena banyak kematian terjadi, karena dunia semakin kacau, kita banyak dipost video-video tentang kedatangan Tuhan. Saya menerima banyak postingan video tentang kedatangan Tuhan, bahkan dari luar negeri, ya, memposkan video tentang bagaimana hari pengangkatan terjadi. Sehingga jadi chaos, pesawatnya jatuh karena pilotnya hilang, ya, bus tabrak karena supirnya tidak ada lagi, dan lain sebagainya. Dan saya berkata kepada yang post kepada saya percaya rapture ini, Pak. Tetapi saya tidak percaya sekacau itu, sechaos itu, ya, bahwa pengangkatan akan sebanyak itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat 8, apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi? Itu berarti sedikit sekali, hampir tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sedikit. Ya, sebenarnya saya mau menekankan ayat yang barusan kita baca tadi itu. Tetapi saya ingin bicara tentang mengapa kita perlu latihan dalam godliness, dalam kesalehan. Mengapa? Betul, kedatangan Tuhan Yesus sangat dekat. Sangat dekat, saya katakan. Sangat dekat. Nah, kalau kedatangan parousia, semua orang Kristen harus dapat mengerti bahwa kekristenan, terutama kaum fundamentalis, percaya ada 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti. Saya berkata bahwa kita tidak boleh bodoh seperti dan orang Yahudi pada abad pertama, mereka hanya memahami pokoknya Mesias mau datang. Pokoknya Mesias datang. Dan mereka membaca kitab Perjanjian Lama, mereka dapatkan banyak hal yang membingungkan mereka. Mengapa? Mesias memang mau datang, dan ada banyak ayat Alkitab Perjanjian Lama yang mengatakan Mesias akan datang dan memerintah sebagai raja. Dan dia keturunan Raja Daud,
dan seterusnya. Tapi mereka dapatkan banyak ayat, terutama di dalam kitab Yesaya segala. Itu adalah ayat yang mengatakan bahwa Mesias akan seperti hamba yang menderita. Lah, akhirnya jadi persoalan bagi mereka, di mana ada Mesias yang raja sekaligus hamba. Ini akan jadi persoalan, susah untuk memahaminya. Bagaimana ada raja yang rangkap hamba? Hampir tidak ada, tidak masuk akal gitu. Dan mereka tidak memahami bahwa sebenarnya dua tahap begitu. Yaitu tahap pertama akan datang dulu sebagai hamba untuk menyelesaikan dosa manusia. Dengan mati disalib, dan tulisan di dalam Yesaya 53 begitu jelas bahwa dia akan dipaku, bahwa dia akan menanggung dosa orang dan lain sebagainya, jelas sekali. Berarti akan datang dulu tahap satunya adalah sebagai hamba menyelesaikan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang berdosa, menggantikan manusia yang berdosa, menanggung hukuman di atas kayu salib. Dan selang sedikit waktu, kemudian baru akan datang yang sebagai raja, yang akan memerintah, yang akan menduduki tahta Daud dan seterusnya. Nah, orang Yahudi abad 1 ya, sebagaimana saya pikir manusia kebanyakan secara psikologi ya lebih senang Mesias yang raja daripada yang hamba, betul nggak? Ya kalau Mesias yang hamba kan repot gitu loh. Kalau kita menjadi pengikut Mesias yang hamba, memang kita semua jadi hamba nanti, betul nggak? Wah, ini udah repot sekali gitu, sangat tidak acceptable gitu, sangat rasanya susah untuk diterima ini Mesias yang hamba ini. Saya jadi pengikut hamba, bagaimana ini repot sekali gitu. Lebih senang dan lebih dapat diterima, lebih semangat kita ikut Mesias yang raja, lebih hebat begitu. Nah itulah sebabnya akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus karena di track record tukang kayu dari Nazaret gitu. Rasanya ini impossible dia ini orangnya. Dari segi kegantengannya dan lain sebagainya, ya tidak seperti seorang pangeran gitu. Dan lain sebagainya. Sehingga bisa diterima. Tuhan Yesus ditolak, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita baca di kitab Perjanjian Baru, dan kita dalam kondisi yang mirip-mirip dengan orang Yahudi abad pertama. Kenapa? Karena di dalam kitab Perjanjian Baru kita dapatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Dengan kemuliaannya semua mata akan memandang kepadanya, setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut akan bertekuk lutut kepadanya. Wah, ini hebat sekali gitu. Ini kedatangan Tuhan. Tetapi kita baca lagi, ya ada banyak ayat yang berkata bahwa dia datang seperti pencuri dan tidak diketahui, datang pencuri. Nah, Pak Beton Pasar Ibu ada masukkan di serba-serbi pagi ini, adanya cerita seorang ibu-ibu yang bilang temennya mau datang tapi tidak kasih tahu kapan. Itu Anda sudah baca pasti, ya toh? Sebenarnya bukan begitu, itu bukan datang sebagai pencuri, datang sebagai teman gitu, ya toh? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi kalau udah datang seperti pencuri, itu ada mengambil sesuatu dan dengan tujuan supaya yang diambil itu, orang yang dicuri tidak tahu akan kedatangannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya kita harus membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 saja. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, katanya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat. Nah, akan diangkat inilah kata bahasa Latinnya di rapture, gitu, ya. Jadi bahasa Latinnya akan diangkat, akan di lift up, ya. Akan diangkat katanya ini, ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah mati duluan, yang dibangkitkan itu. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan tidak turun sampai di atas muka bumi ini. Bagaimana orang bisa bertekuk lutut menyembahnya?
Karena dia ada di angkasa di sana. Ya, jadi kita yang diangkat, ya, kita yang angkat naik ke atas, ke angkasa menyongsongnya. Diperjelas lagi hal ini oleh tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 15 dari ayat yang ke-51 di situ. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia di sini bahasa aslinya adalah mysterion. Itu mestinya lebih tepat diterjemahkan dengan misteri. Jadi sesuatu yang sangat ajaib sebenarnya. Ya, sangat ajaib. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi tidak semuanya akan mati. Ada orang yang tidak mati maksudnya pada waktu kedatangan Tuhan. Berarti masih ada orang. Tidak semuanya mati, tapi ada yang tidak mati, ya. Dan tetapi semuanya diubah katanya. Ayat 52, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Jadi betapa cepatnya itu ya. Beberapa detik gitu. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah, akan naik ke angkasa, akan di lift up, akan di rapture, ya, naik ke atas menyongsong Tuhan. Nah, ini yang disebut rapture. Sebenarnya inilah kedatangan Tuhan yang sifatnya seperti pencuri. Sedangkan yang di mana semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku, semua mata akan memandang, itu adalah kalau di dalam dunia teologi disebut parousia. Parousia itu artinya kehadiran. Jadi Tuhan hadir sudah. Tuhan datang dan hadir di muka bumi. Dan kalau kita cocokkan lagi dengan Wahyu pasal 16, itu akan datang pada di penghujung perang Harmagedon. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ya. Nah, hari Sabtu juga saya sudah jelaskan kepada mahasiswa bahwa di dunia kekristenan ada 3 pandangan mengenai ya, rapture ini. Yaitu bahwa yang pertama itu disebut dengan pre-trib. Pre-trib. Jadi tribulation, kita tahu bahwa di kitab Daniel pasal 9 itu sudah dinubuatkan akan ada masa 1 kali 7 masa kesusahan. Disebut kesusahan Yakub. Masa yang sangat sulit. Sebenarnya itu adalah masa di mana Tuhan menghukum dunia ini dengan segala kekacauannya. 1 kali 7 masa, sangat pendek. Ya, 7 tahun saja. Itu di kitab Daniel sudah di set up di situ. Nah, jadi akhirnya karena kedatangan Tuhan, kita tahu di perjanjian baru ini kedatangan Tuhan nanti 1 kali akan datang seperti pencuri yang rapture, yang naik ke atas. Kemudian yang parousia, yang Tuhan hadir, yang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Nanti katanya itu. Nah, berarti akan 2. Berarti akhirnya yang kapan jadi kapan. Nah, ini muncul perbedaan teologi yang kita orang fundamentalis percaya pre-trib rapture. Jadi pre-trib rapture sebelum tribulation. Jadi rapture terjadi sebelum tribulation. Ada kelompok yang percaya mid-trib rapture. Jadi mid-trib itu artinya di tengah-tengah tribulation. Berarti akan terjadi tribulation, di tengahnya yang 7 tahun itu, jadi di tengahnya itu adalah 3,5 tahun. Baru terjadi rapture. Jadi mid-trib rapture. Nah, ada yang post-trib rapture. Jadi post itu sesudah. Jadi terjadi rapture sesudah tribulation. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda percaya yang post-trib rapture, berarti siap-siap menghadapi tribulation. Karena rapture-nya sesudah tribulation. Berarti orang Kristen akan mengalami masa tribulation yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Anda bisa bayangkan, ya loh, segala macam kesusahan itu. Kalau Anda percaya yang mid-trib, ini di tengah, ya minimal akan mengalami
3,5 tahun ini, ya, rapture. Oke. Nah, yang percaya pre-trip rapture, berarti sebelum tribulation sudah terjadi rapture. Bagaimana? Anda happy yang mana ini? Hah? Anda happy yang mana? Anda happy sebelum tribulation kita sudah rapture, atau di tengah-tengah tribulation kita rapture, atau di akhir tribulation kita baru terjadi rapture? Wah, nah lebih happy, lebih senang yang mana ini? Nah. Jemaat sekalian, saya percaya bahwa kita pre-trip rapture. Kita percaya pre-trip rapture. Alasannya apa? Nah, ini alasannya penting ini. Alasannya coba kita buka dulu di 1 Tesalonika pasal 5. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri, katanya. Hari Tuhan datang pada malam, seperti pencuri pada malam. Bukan siang hari ngunjungin temen loh ya. Terus semua mata memandang, tapi ini datang seperti pencuri pada waktu malam, katanya, ya toh. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu siapa? Ini kepada jemaat Tesalonika, ya tentu untuk kita juga. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kita bukan orang malam. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, ya. Di mana tadi ayatnya? Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Maksudnya kita ini punya ancar-ancar gitu. Kita ini orang yang ya mengamat-amatin zaman sebenarnya. Mengamat-amati zaman, ya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sedang mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka yang 7 tahun itu sebenarnya. Jadi kita akan pre-trip rapture. Ya. Lebih lagi kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 3. Ini kitab Wahyu pasal 3, ini surat kepada jemaat Philadelphia. Pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 katanya apa? Ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Menantikan Aku. Ini orang Kristen setia itu sepanjang masa itu menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan amat-amat sangat. Maka kita enggak teriak sini shalom shalom, ya. Kita teriak di sini apa? Maranatha tadi ya, dia akan atat baru ya. Salam ya be. Iya. Maranatha. Ya. Katanya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari apa? Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka Aku pun akan melindungi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah keadaannya. Jadi, jemaat sekalian, ada penghiburan bahwa kita akan direptur oleh Tuhan sebelum tribulation, karena Tuhan melindungi. Tetapi kalau begitu, ya Pak Suminto, berapa banyak orang rapture? Tema kita hari ini
Saat bunyi sangkakala semakin dekat. Sedikit atau banyak yang terangkat. Sedikit atau banyak yang terangkat. Kenapa Tuhan berkata apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi? Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia datang nanti kelak, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa Tuhan begitu pesimis? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa? Bukankah Tuhan akan datang pre-tribulation? Bukankah kita orang percaya pre-trib rapture? Mengapa? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita amatin tanda-tanda kedatangan Tuhan yang tertulis di Matius pasal 24, Matius 24 ayat 3. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Nah, ini merujuk ke hancurnya bait Allah. Karena sebelumnya bicara tentang Tuhan Yesus bilang bait Allah ini akan hancur. Nah, ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Jadi bila manakah itu akan terjadi? Nah, yang kedua, ini sebenarnya 3 pertanyaan loh. Banyak orang cuma gabungin jadi satu. Sebenarnya 3 pertanyaan. Lalu yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, apa? Dan apa? Tanda kesudahan dunia. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Tapi Tuhan Yesus jawabnya, kok bukan satu-satu? Nomor 1, nomor 2, gitu. Nomor 3. Tuhan jawabnya secara umum. Yang minggu yang lalu 2 minggu yang lalu ya, Stephen sudah khotbah tentang mengapa Tuhan pakai perumpamaan, menyembunyikan kebenaran bagi orang yang tidak tertarik. Tetapi kebenaran selalu timbul bagi orang yang menggali dan mencarinya. Ini ada 3 pertanyaan tuh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jawab. Wah, garis besarnya bencana alam makin banyak. Nah, Anda lihat bencana alam makin banyak, ya. Dan mereka menyalakan ini macam-macam. Ini mereka yang perubahan cuaca katanya. Ini perubahan cuaca segala macam ini. Banyak bencana. Kemudian bangsa melawan bangsa. Kebencian antar suku dan antar ras dan lain sebagainya. Seorang senator Amerika berkata, belum pernah dalam sejarah Amerika di mana perbedaan ras sekarang semakin ditonjolkan. Ya. Di mana bahkan politikus-politikus memanfaatkan perbedaan ras untuk mendapatkan kekuasaan. Mengekspos perbedaan ras satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perperangan akan terjadi. Antar ras akan terjadi kebencian yang sebenarnya belum ada dalam sejarah. Tuhan mengajarkan mengasihi, tetapi iblis mau menonjolkan ras satu dengan yang lain sehingga terjadi peperangan. Tahukah Anda sekarang hotspot yang dimana pemimpin dunia lagi was-was adalah di perbatasan Ukraina dengan Rusia dan di selat Taiwan dan Cina. Ya. Putin kerahkan lebih dari 100.000 tentaranya di perbatasan Ukraina. Menyebabkan Eropa jadi panas. Ya. Xi Jinping senyum-senyum ngobrol sama Putin. Kalau kau serang Ukraina, ya, saya juga mungkin akan capok Taiwan. Kita lihat Amerika mau nolong yang mana. Ya, karena repot juga gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peperangan, ya, kebencian antar ras
Saya selalu khotbah kepada mahasiswa, bukan 1-2 kali, puluhan kali, bahkan mungkin sudah tak terhitung. Jikalau saya bilang kamu orang Jawa tidak bisa mengasihi orang Batak, kamu orang Batak tidak bisa mengasihi orang Dayak, kamu orang Dayak tidak bisa mengasihi orang Papua, kamu orang Papua tidak bisa mengasihi orang Sunda, kamu belum layak untuk jadi hamba Tuhan. Kamu belum layak untuk menjadi hamba Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Itu yang Tuhan ajarkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada bencana alam, tandanya, itu sudah marak. Kemudian antara kebencian. Iblis mau mengekspos, meninggikan, memunculkan kebencian antar ras satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, sebenarnya yang sangat menyolok sekali marak adalah apa? Penyesatan. Di ayat yang ke-11 dari Matius 24 dikatakan apa? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena kedurhakaan, karena penyesatan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Ketika kita gembar-gemborkan, sejak kita seminar, Grafis seminar kelas 20-an lebih tahun yang lalu, kebenaran. Sekarang semua ikut-ikutan kebenaran juga. Sampai ada yang kasih tahu saya, Pak, semuanya sudah bilang dia kebenaran. Jadi kebenaran yang grafis, jadi gimana? Akhirnya saya tambahin, kebenaran Alkitabiah punya kita, kebenaran Alkitabiah ini. Beda lagi dikit, betul nggak? Nanti mereka akan muncul juga, bagaimana? Kebenaran Alkitabiah, tapi mimpinya jalan terus gitu. Wah, ini mulai ngawur ini, betul nggak? Alkitabiah kan kita serukan kebenaran, mereka ikut kebenaran juga, kebenaran. Sekarang kita tahu kebenaran yang Alkitabiah, kebenaran yang Alkitabiah. Ada teman kita yang hari Sabtu, ya, acaranya hari Sabtu melulu dan tidak makan daging babi itu, Anda tahu kan, dosa saya sebut namanya gitu. Oh, dia paling marah sama mereka, marah sekarang di grup-grup itu. Ada di mana ada grup mereka marah sekali sama saya. Itu tunjukkan kesesatan. Ayo kita debat. Saya bilang begini ya, satu saja kesalahan kalian sudah cukup. Satu saja. Apa? Karena kalian masih percaya mimpi masih dari Tuhan dan dapat penglihatan, saya bilang. Dan itulah bidat kalian muncul dari situ. Itu saja sudah cukup salah. Belum perlu debat isinya yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka marah. Kebenaran, saya bilang, kebenaran kami itu kebenaran yang Alkitabiah. Jadi sebelum kita bicara isi, kamu percaya nggak dulu bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan? Satu-satunya, Pak, tapi kami masih percaya. Jangan tapinya. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tidak pakai tapi-tapian. Percaya tidak itu? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Saya tulis artikel, ya, 2 kategori kesesatan. Oh, ini mereka marah sekali. Setiap kali ini dimunculkan marah sekali. Mulai 2 hari ini saya mulai memunculkan bahwa kita tidak percaya Yesus Kristus disalibkan pada hari Jumat tetapi hari Rabu. Ini mulai marak ini ya. Saya dari bangun jam 4 pagi sudah jawab mereka. Betapa marahnya, ya. Ada yang sangat kasar sekali, ya. Sangat kasar sekali. Saya jawab mereka dengan kasih, pelan-pelan. Ya, saya bilang, ada itu dia marah sekali. Itu Tuhan Yesus disalib menjelang Sabat. Itu sudah sangat jelas. Kamu ini belajar lagi, belajar lebih banyak. Ambil doktor beberapa lagi, katanya. Wah, macam-macam. Hebat sekali, saudara. Tapi saya bilang begini ya. Coba kamu baca Markus pasal 16 ayat 1. Sesudah hari Sabat, para perempuan membeli rempah-rempah dan mengolahnya. Itu hari apa? Diam tak bisa jawab. Sesudah hari Sabat, saya bilang. Jadi perempuan beli rempah-rempah hari Minggu. Nggak masuk di akal. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi saya kasih tahu Anda. Penyesatan hari ini. Dan penyesatan dipacu dengan teknologi, saudara. Sehingga penyesatan sekarang itu luar biasa. Anda pikir cuman kita yang bisa bikin website? Ya enggak?
Mereka juga banyak websitenya. Anda pikir cuma kita yang bisa bikin blog? Mereka jago, saudara. Ya toh? Malah mereka bisa utak-utik Wikipedia. Ya toh? Aduh, sejarahnya jadi ngawur. Ya toh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba lihat. Ya toh? Di mana-mana hari ini penyesatan akan merajalela. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hanya mau coba mengajak Anda untuk bernalar mengapa Tuhan Yesus berkata pada saat anak manusia datang nanti hampir tidak ditemukan iman lagi. Apabila anak manusia datang kelak, katanya, ya, adakah yang mendapati iman di bumi? Mengapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya selain penyesatan begitu dahsyat, tahu nggak apa lagi? Pencobaan sedemikian dahsyat juga. Pencobaan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pencobaan dan kesulitan-kesulitan hidup akan mendera orang percaya. Saudara, oke, kita kembali ke tadi bahwa pre-trib rapture, mid-trib rapture, di pertengahan tribulation rapture, di akhir tribulation rapture, berarti kita susah sekali. Kita percaya yang pre-trib rapture. Kita sudah baca ayatnya. Tetapi apakah lalu kita tidak ada kesusahan? Oh no. Nanti akan mengalami kesusahan. Mengapa? Kita baca 2 Tesalonika, saudara. Banyak orang miss akan hal ini. 2 Tesalonika. Coba baca di 2 Tesalonika. Rupanya ya. Rupanya setelah Rasul Paulus tulis 1 Tesalonika, itu terjadi ada sedikit mungkin kepanikan kecil di jemaat Tesalonika. Seolah-olah sudah terjadi rapture, jadi mereka ketinggalan, gitu loh. Misalnya, udah rapture kau ketinggalan. Ya saya bilang, jadi Paulus tulis di 2 Tesalonika, ditulis surat kedua kirim ke sana. Di ayat pasal 2-nya ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Berarti waktu kita naik ke sana, terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, jangan panik gitu. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba, kalian udah ketinggalan gitu. Terus ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab, apa katanya? Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Sebelum hari itu harus datang lebih dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa itu. Bagaimana ini? Murtad. Mengapa murtad? Banyak ajaran sesat muncul. Marak, penuh, memenuhi internet. Penuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Siapa yang bicara, saya lupa namanya lagi. Dia bilang, orang yang berhikmat itu bukan orang yang bisa membedakan antara yang benar dari yang salah. Tapi lebih dari itu, harus dapat membedakan yang benar dari yang hampir-hampir benar. Kalau membedakan antara yang benar dan yang salah, menyolok, ya, itu semua orang rata-rata bisa. Apalagi kesalahannya nyolok. Yang benar, yang salah. Tapi membedakan antara yang benar dari yang
hampir-hampir benar, wah ini lebih sulit. Ini jelas lebih sulit, saudara. Ini memerlukan konsentrasi. Ini memerlukan usaha. Memerlukan hati yang berkobar-kobar, kehausan akan kebenaran. Enggak main-main, saudara. Untuk membedakan yang benar dari yang hampir-hampir benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika penyesatan marak, akan terjadi dahulu murtad. Kemudian manusia durhaka itu akan dinyatakan. Ini yang membuat saya berpikir keras. Mengapa? Manusia durhaka yang akan binasa itu si antikristus akan dinyatakan dulu. Belum memerintah. Pada waktu rapture terjadi, nah barulah. Ya, mungkin selang tidak terlalu lama dari itu. Dia akan mampu take over kekuasaan dan mulai memerintah. Tetapi kita tidak tahu berapa panjang waktu sebelum terjadi pengangkatan, manusia durhaka itu sudah makin jelas, itu dia, makin jelas, gitu. Ya, jadi manusia durhaka itu dinyatakan. Semakin manusia durhaka itu makin jelas, makin terlihat jelas, nggak salah lagi, itu dia, ya, makin menyolong. Makin jelas. Wah, kita harus makin. Ini pengangkatan sudah hampir ini. Karena makin jelas. Setelah pengangkatan dia take over dunia ini. Ada di bawah genggamannya. Berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, infrastruktur pengontrolannya pun sudah terpasang dengan baik. Infrastruktur pemasangannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyesatan yang begitu dahsyat, pencobaan yang begitu hebat itu, itulah yang bisa menyebabkan iman yang benar merosot sampai Tuhan berkata, apabila anak manusia datang kelak, masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bisakah bertahan sampai kita dan naik ke atas sana? Bisakah? Jesus is coming. Be ready. Today we will discuss Matthew chapter 24. It is about Jesus and what he has to say about end times. You see, the disciple asked Jesus, point blank, when are these things going to happen? When are you coming back? And what are the signs? So these are specific questions. And I'm so glad Jesus taught them. Jesus talked about his second coming, and he wanted them to be protected. So the first P is for their protection. You need to know the truth. The second is for them to be prepared. It is important that they be prepared. Why should we talk about the second coming? Because Jesus wants us to persevere. And that is what he wanted to convey to his disciples. So let's look at these three. So what do we mean by protection? In Matthew 24, verses 3 onward, Jesus tells them, see to it that no one misleads you.
For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead many. Jesus is warning them, don't let anyone mislead you. When they say, I am the Christ. Today, many people believe that a certain person is the Messiah, is the Savior. That is dangerous because you are risking your entire future in believing something that's wrong. Jesus tells them you'll be hearing of wars, rumors of wars. See that you are not frightened. You see, Jesus wants to protect us. You don't have to be afraid, but I want you to know the truth. He says these things must take place, but that is not yet the end. Nation will rise against nation, kingdoms against kingdom, various places there will be famines, earthquakes, but all these things are merely the beginning of birth pangs. Now, those of you who are mothers, those of you who are fathers, you understand what is the meaning of birth pangs. My wife was a mother of 5 children, and before each child were to be born, we noticed something. Her stomach will begin to contract. It's called birth pangs. The closer the intervals, the stronger the intensity of the contraction, you know the baby is going to come soon. And that is what Jesus is saying. In short, Jesus is saying when you see these things, it is not yet the end, but the end is nearer than you think. And I began to research on those signs, wars, rumors of wars. You'll be amazed. We thought that after the end of Second World War, after the establishment of the United Nations, you'll have less wars. On the contrary, what Jesus is saying is so true. Today, you have more wars. Nations against nations. That word nation is ethnos. It's ethnic groups. It is not a political division. It is like Muslim in the Philippines against Christians in the Philippines. It's ethnic groups. It's like what's happening in Africa. One tribe against another tribe. It's like what's happening in Iraq. What's happening in the Middle East. One tribe against another tribe. The Bible tells us wars and rumors of war, they will increase. And then the Bible talks about famines. You will think famines is a thing of the past. No, in the 21st century alone, you have the famine in Congo, 5.4 million people died, the famine in Sudan, the famine in Uganda, the famine in Somalia. You may not realize, as of today, every day, you have 25,000 people dying from hunger. And out of those 25,000, you have 10,000 children dying daily. If I were to compute that on an annual basis, you have 9 million people dying of hunger today, every year. And you have over 3.5 million children dying every year. We have not solved the problem of famine. What is very striking to me is earthquakes. The Bible tells us in the end time, there will be earthquakes. If I show you a chart of what's happening when it comes to big earthquakes, over 5, magnitude of 5, look at what's happening. In the 1900s, that's the chart. Every 10 years, you will notice from the 1900s up to 2000, the year 2000 now, look at the graph. The earthquake is increasing. It's increasing exponentially. Can I tell you what God is saying? God is shaking the world. God is telling us, be ready. I'm coming soon. I will tell you the signs. An earthquake is one of those signs. God wants also to prepare us. What do I mean? To be forewarned is to be forearmed. And He tells us in the next few verses, Matthew 24, let me read. Then they will deliver you to tribulation. They will kill you. You will be hated by all nations because of my name. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. The reality is, Jesus warns you, He warns me, for the reality of hardship, persecutions. Based on the Open Doors latest research,
2018, 2019, every day you have 13 Christians killed. Every day you have 12 churches, 12 church buildings being attacked. And every day you have around 12 Christians arrested, detained. What is very sad is in the 21st century, it is not possible to practice religion or belief safely in many parts of the world. And that's exactly what Jesus said. In the end times, you will have attack. You will be persecuted. Many false prophets will arise and will mislead many. Jesus warns us, there will be many false prophets. Why is this important? You need to be prepared. Based on the Bible, how do you tell who are real prophets, who are not? Let's find out. Deuteronomy 18, 20 to 22. But the prophet who speaks a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, that prophet shall die. The moment a prophet begins to claim, this is what God is saying, and it does not happen, the Bible says that person should die because he is being presumptuous, claiming to be a messenger of God, but he's delivering his own message. You may say in your heart, how will we know the word which the Lord has not spoken? How can we tell? Today I tell people, it is important you must know the word of God. Because the word of God and the word of a real prophet will never contradict. But notice, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that the thing which the Lord has not spoken, the prophet has spoken presumptuously, you shall not be afraid of him. In short, don't listen to him. In other words, God wants us to be discerning, to be careful. But this is one of those warnings that I want all believers to be prepared. What is this? Lawlessness is increased. Most people's love will grow cold. The moment you lose your love for God, what will you be doing? Everything you are doing will be legalism. The moment a pastor loses his love for the Lord, the moment a D group leader loses his love for the Lord, what kind of ministry will that be? It will just be like a routine. You will be doing something out of habit, but it's no longer love. And that, my friend, is very dangerous. And God warns us, in the end time, the heart of the people will grow cold. Let us always hear the warning of Jesus. Your love for God, your love for one another must be maintained. That is how you can persevere. What do we mean by persevere? Persevere is from the word endures. Let's read this. The one who endures to the end, he will be saved. What does it mean, endures to the end? You see, the Bible tells us, if you are a true follower of Jesus, you will not only believe, you will continue believing. To continue believing means what? You will endure, you will persevere, you will keep on doing what is right. What must we continue doing? This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Here is a very clear answer. When the end will happen. The end will come, the Bible tells us, the gospel of the kingdom, the gospel of Jesus, shall be preached to the whole world. And then the end will come. What does it mean to endure? You not only keep on believing, you keep on preaching the gospel. You keep on doing what He has commanded us to do. That is what Jesus told the disciples. Jesus tells us, learn from the parable of the fig tree. When you see the branch
becoming tender and bring forth leaves, you know the summer is near. You too, when you see all these things, recognize He is near, right at the door. What Jesus is saying is simply this. Fig trees are known in Israel. During winter, they lose all their leaves. However, when springtime comes, you will see the buds, the leaves slowly blooming. And Jesus is saying, when you see a fig tree with leaves, you know the summer is near. With that story, He's saying, you better realize, when you see all of these signs, wars, rumors of wars, remember, I'm coming very soon.